Apakah kalian pernah mengikuti rapat atau diskusi? Pernah kan? Apakah kalian pernah membayangkan bagaimana perasaan kalian ketika kalian ikut di perumusan dan penetapan Pancasila? Pasti seru kan? Nah, hari ini kita akan menyelami proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Semangat apa saja yang kita ketahui nanti dari para pahlawan ini? Baik, ayo kita belajar bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustadzah Dian Siswayani, guru PPKN. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini Ustadzah ingin mengajak kalian untuk mempelajari tentang proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Agar pembelajaran kita penuh berkah, kita awali dengan berdoa. Dalam Quran Surat Ali Imran 159 dikatakan, maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Anak-anakku, dalam surat ini dikatakan, ketika kita bermuamalah dengan orang, menjalin hubungan hablum minan nas dengan orang, hendaklah bersikap lemah lembut, bukan bersikap kasar atau berhati keras. Nah, itu akan membuat mereka jauh darimu. Maka ketika engkau menghadapi sebuah permasalahan, maka bermusyawarahlah dengan mereka. Kemudian apabila kalian telah membulatkan tekad mencapai sebuah keputusan, maka tinggal bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Anak-anakku, pada bab ini ada 3 hal utama yang akan dipaparkan atau dijelaskan, yaitu yang pertama, perumusan Pancasila sebagai dasar negara, yang kedua, penetapan Pancasila sebagai dasar negara, yang ketiga,
semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Baik, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Bagian pertama tentang pembukaan pembentukan BPUPKI. Bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Kita pernah mengalami penderitaan ketika dijajah oleh Belanda. Sejarah juga mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Janji Jepang membentuk BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi, BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Rajiman Bedjodiningrat. BPUPKI mengadakan sidang resmi sebanyak 2 kali, yaitu sidang pertama dan kedua. Yang kedua tentang perumusan dasar negara. Ketua BPUPKI pada pidato awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI. Beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara. Usulan mengenai dasar Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. BPUPKI telah membentuk beberapa panitia kerja yang diantaranya ialah Panitia 9 yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abi Kusno, Abdul Kahar, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hasim, dan Muhammad Yamin. Panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah itu, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar Undang-Undang Dasar. Oleh Insinyur Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberikan nama Muqaddimah. Oleh Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta dan oleh Sukiman disebut Gentleman Agreement. Naskah Muqaddimah yang ditandangani oleh 9 orang anggota Panitia 9 dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena adanya keberatan dan untuk menghindari perpecahan, para tokoh bersepakat untuk mengubah kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Berikutnya yang kedua, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri.
Setelah menyelesaikan tugas, BPUPKI dibubarkan dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Insinyur Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 orang termasuk ketua dan wakil ketua. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea 4 tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Berikutnya, bagian ketiga, semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Nilai semangat pendiri negara. Semangat kebangsaan harus tumbuh dan dipupuk oleh setiap warga negara Indonesia. Hal ini harus tumbuh dalam diri warga negara untuk mencintai dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara, kebangsaan, atau nation state. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering juga disebut sebagai jiwa dan semangat 45. Adapun hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45 diantaranya adalah jiwa solidaritas dan kesetia kawanan, jiwa toleransi atau tenggang rasa, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab, jiwa kesatria dan kebesaran jiwa. Yang kedua, komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya. Para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi sebagai berikut: mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Selalu bersemangat dalam berjuang, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara. Demikian materi bab 1 dari PPKN kelas 7 ini. Semoga kita semua dapat mengamalkan dan meniru semangat para pendiri negara seperti yang diajarkan juga oleh Rasulullah, bahwa dalam sebuah ukhuwah, jalinan ukhuwah,
itu yang paling tertinggi adalah itsar, yaitu mendahulukan orang lain, saudaranya, daripada diri sendiri. Sama seperti yang tercantum di sini. Jadi menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Demikian materi tentang proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Semoga kita bisa meneladani semangat para pahlawan dalam memperjuangkan bangsa dan negara dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sampai ketemu di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.